Hai, kaum rebahan. Selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The Story of Yi Chen, di mana video ini adalah part ke 113. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part 113. Jadi keluarga Hongwu ini keluarga Wu ya, itu sedang ingin mencari informasi. Jadi mengumpulkan beberapa orang yang dianggapnya mempunyai wawasan ataupun relasi ataupun koneksi yang luas di kota Jinling ini agar bisa mendapatkan informasi mengenai anaknya yang tiba-tiba ya banyak orang tahu ya, yang sudah terekspos bahwasanya setiap 1 jam sekali harus memakan kotoran ya. Jadi dia sebutkan bahwasanya tujuan keluarga Wu ini mengumpulkan keluarga-keluarga yang mempunyai koneksi di Jinling ini yang tidak diragukan lagi, maka beliau akan memberikan tidak kurang dari 100 juta yuan barang siapa yang bisa memberikan informasi ya. Jadi kita lanjutkan di part ke 113 ini ya. 100 juta yuan hanya demi mencari sebuah informasi. Bisa terlihat keluarga Wu memang sangat royal. Liu Guang segera membuka mulutnya dan menyatakan sikapnya. Presiden Wu, Anda tenang saja. Keluarga Liu pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Kepala keluarga dari keluarga Zhao dan keluarga Kong juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga berturut-turut menyatakan sikap. Wang Jinggang, Qin Geng, dan Hong Wu ketiga orang ini masih saja belum menyatakan sikap. Wu Donghai merasa sedikit marah kemudian membuka mulutnya dan bertanya, kalian bertiga apakah bantuan ini saja tidak bersedia diberikan kepadaku? Qin Geng dan Wang Jinggang beserta Hong Wu saling menatap sejenak lalu mengatakan, bukan tidak mau membantu Presiden Wu karena Presiden Wu sudah buka suara, tentu saja kami akan berusaha membantu sebisanya. Hanya saja kami bertiga sifatnya cukup realistis, tidak suka mengumbar semuanya di mulut saja. Beberapa orang lainnya yang bersikap baik dan berperilaku menjilat pada Wu Donghai. Ekspresi mereka tampak buruk tapi juga tidak mampu berkata apa-apa. Wu Donghai sedikit mengangguk-angguk, dia sudah mengetahui sikap ketiga orang ini bisa membantu tapi menjadi pengikut tidak mungkin. Jika berdasarkan sifat Wu Donghai yang sebelumnya, kala ini mungkin dia sudah akan marah besar. Tetapi situasi hari ini berbeda. Dia merasa urusan utama lebih penting. Jadi dia menatap Qin Geng ketiga orang itu sejenak. Kemudian melanjutkan bicaranya. Ini adalah hal pertama. Hal kedua adalah sedikit kaitannya dengan nona besar keluarga Song Wanting. Keluarga Song, Ton Hongwu mengernyitkan alis lalu berkata, Presiden Wu, Nona Song sehari-hari bersikap baik pada kami. Jika kamu ingin menentang Nona Song, aku Hongwu pasti tidak akan setuju. Wu Donghai berkata dengan nada datar, bukan menyuruh kalian untuk melawan keluarga Song. Hanya saja putraku tertarik pada Song Wanting. Kemudian untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Song, tapi sepertinya Song Wanting sudah memiliki pujaan hati, jadi aku ingin kalian membantuku untuk menemukan pria yang disukai oleh Song Wanting itu. Setelah menemukannya, aku pasti akan memberikan imbalan yang besar. Wang Jinggang dan beberapa lainnya kemudian kembali saling menatap. Jika dikatakan Song Wanting sudah memiliki orang yang disukai, maka orang ini selain Master Yi tidak mungkin ada yang lain lagi. Namun mereka tentu saja tidak mungkin menyebutkan nama Yi Chen. Liu Guang bertanya dengan nada menjilat, Presiden Wu, perlu tidak saya menemukan orang ini lalu menghabisinya? Wu Donghai mengibas-ibas tangannya lalu berkata, urusan ini tidak perlu kalian bantu untuk hal lainnya. Kalian hanya perlu menemukan orang ini saja. Mengenai bagaimana cara membereskannya, keluarga Wu punya aturan sendiri.
Semua orang yang ada di meja makan masing-masing larut dalam pemikiran mereka. Jamuan makanan keluarga Wu kali ini, dua urusan tidak disangka adalah demi mencari orang. Ditambah lagi dia memberikan imbalan yang besar. Jika sungguh bisa mendapatkan informasi, maka bisa mendapatkan bonus yang bernilai tinggi. Saat ini Wudong Hai membuka mulutnya dan berbicara. Sudah, hal yang membutuhkan bantuan dari kalian hanya itu saja. Mari kita mulai makan sekarang. Aku bersulang lebih dulu untuk kalian semua. Semua orang mengangkat gelas arak mereka minum segelas arak dengan Wudong Hai. Saat ini Liu Guang berkata kepada Wudong Hai dengan sikap yang baik. Presiden Wu, entah bagaimana kondisi tuan muda kedua sekarang ini. Mendengar pertanyaan Wudong Hai dengan spontan sedikit mengerutkan alisnya. Dasar kamu ini membahas hal yang tidak patut dibahas. Namun karena ia ingin memperkerjakan beberapa pengikut untuk dimanfaatkan olehnya, dia tentu saja tidak boleh terlalu banyak mengatur si pengikut di awal. Jadi dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak membaik, aku sudah menyuruh orang untuk membawanya pulang ke kediaman Wu. Liu Guang bergegas mengatakan, Presiden Wu, saya tahu belakangan ini ada seorang dokter sakti yang datang ke kota Jinling. Katanya teknik pengobatannya sangat hebat. Dulu dia mengobati toko besar Yanjing dan pusat kota Hai. Bagaimana jika Anda mencarinya untuk mengobati tuan muda kedua? Oh, Wudong Hai meletakkan sumpitnya bergegas bertanya, siapa dokter sakti yang kamu bicarakan ini? Apa nama dan marganya? Li Guang bergegas menjawab, dia adalah Si Tiangqi, dokter sakti yang terkenal di seluruh negeri. Katanya teknik pengobatannya lebih tinggi dibandingkan dokter yang berasal dari pusat pengobatan tradisional. Wudong Hai merasa terkejut dan berkata, Dokter Sakti Si ada di kota Jinling. Kenapa aku dengar kabarnya dia selama ini berada di pusat kota Hai? Meski keluarga Wu adalah keluarga nomor satu di Jianan, namun itu tidak termasuk pusat kota Hai. Pusat kota Hai merupakan daerah otonomi yang ekonominya berkembang paling baik di seluruh negeri, sama dengan Yanjing yang memiliki banyak ahli tersembunyi. Sebenarnya ada beberapa banyak orang hebat, sama sekali tidak bisa dipastikan. Kabarnya si Tiangki sebelumnya menghabiskan besar waktunya di pusat kota Hai. Kadangkala dia akan menuju ke Yanjing untuk mengobati orang berkuasa di sana. Tentu saja Wu Donghai juga pernah mendengar tentang dia. Tetapi tidak disangka si Tiangki bisa berada di kota Jinling. Bagaimanapun, kota Jinling hanya termasuk kota terbesar kedua jika dibandingkan dengan Yanjing dan pusat kota Hai. Perbedaannya jauh sekali. Liu Guang terkekeh dan terus tersenyum, lalu bergegas menjawab. Entah karena alasan apa, Dokter Saktisi mendadak datang ke kota Jinling, bahkan langsung membuka sebuah pusat pengobatan di kota Jinling. Dinamakan pusat pengobatan masyarakat, sekarang tempat itu sangat populer. Banyak orang kaya yang bersedia mengeluarkan biaya sebanyak jutaan yuan hanya untuk sekali pengobatan, bahkan meski begitu juga masih terus mengantri. Setelah berbicara, Liu Guang kembali melanjutkan. Kabarnya Dokter Saktisi beberapa waktu yang lalu berhasil menyembuhkan seorang pasien yang menderita paraplegia. Seluruh dunia terperangah karena hal ini. Benarkah? Mendengar hal ini, hati Wudong Hai seketika itu juga merasa kegirangan. Tidak pernah menyangka ada dokter sakti seperti si Tiangki di kota Jinling. Jika bisa mendapatkan bantuannya, maka masalah putar kedua mungkin akan ada jalan keluarnya. Mendapat kabar bahwa si Tiangki berada di kota Jinling, Wudong Hai menjadi sangat bersemangat. Sudah lama dia mendengar tentang ilmu pengobatan si Tiangki yang luar biasa. Ajaib sekali, tidak menyangka penyakit paraplegia yang tidak mungkin bisa diobati seperti itu juga bisa diobatinya. Maka penyakit aneh putra kedua pasti juga bukan masalah. Berpikir sampai di sini, suasana hatinya berubah menjadi sangat bagus. Kemudian dia berkata pada Wuxin yang ada di sampingnya, besok pagi siapkan hadiah besar, kita pergi ke pusat pengobatan masyarakat dan temui si Tiangki. Wuxin mengangguk-angguk kemudian berkata, baik ayah, akan saya persiapkan. Baik, Wudong Hai tampak menunjukkan wajah senyumnya yang jarang ada, lalu berkata dengan ekspresi santai, lebih baik lagi jika bisa menyelesaikan semua masalah dalam sekali urus. Mengobati adikmu, menemukan dalang yang mencelakai adikmu, lalu kemudian menemukan pujaan hati Song Wanting. Aku harap adikmu bisa kembali normal, bisa menggunakan status sebagai orang normal.
untuk menghadiri pesta pernikahanmu dan Song Wanting. Uksin bergegas mengatakan, "Ayah, Anda tenang saja. Semua harapan Anda akan menjadi kenyataan. Nanti dalam pesta pernikahan saya, adik akan menjadi pendamping pengantin laki-laki." Wajah Uksin menunjukkan senyum penuh hormat dan tulus, namun hatinya merasa sedikit kesal. Saat adiknya belum tertimpa masalah, dia tidak pernah berpikir jauh tentang memperebutkan harta warisan dengan adiknya. Bagaimanapun adiknya belum lulus kuliah, juga belum mulai menangani usaha keluarga. Tapi sekarang adiknya sudah tertimpa masalah, dia mendadak menyadari bahwa hal ini merupakan sebuah hal yang sangat baik bagi dirinya. Sehingga sekarang dia tidak berharap sedikit pun untuk adiknya bisa kembali normal. Hanya saja dia tidak bisa menentang keinginan ayahnya, jadi hanya bisa berharap si Tiangki juga tidak mampu mengobati penyakit aneh adiknya. Saat ini beberapa orang lainnya yang ada di meja makan semua tidak berhenti memuji Wu Donghai, bahkan berinisiatif bangkit berdiri bersulang kepadanya dengan bersikap yang sangat merendah. Tuan Wu, Wang Jenggang, serta Qin Geng bisa melihat bahwa ayah dan anak dari keluarga Wu ini segenap hati ingin menemukan Master Yi. Begitu mereka mengetahui bahwa pujaan hati Song Wanting adalah Master Yi, maka mereka akan segera turun tangan pada Master Yi. Ditambah lagi Tuan Hongwu sudah lama berkecimpung di dunia yang seperti ini. Sudah puluhan tahun berkelahi dan membunuh. Pemikirannya lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Indera perasaannya juga lebih peka dari orang pada umumnya. Jadi setelah dia memikirkan seluruh masalah ini dengan seksama, mendadak dia merasa orang yang membuat Wuki harus makan kotoran setiap 1 jam itu kemungkinan besar adalah Master Yi. Bagaimanapun kejadian aneh yang belum pernah terdengar sebelumnya ini, selain Master Yi, juga tidak bisa dipikirkan lagi oleh Tuan Hongwu siapa yang mampu melakukan di kota Jinling. Namun satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bagaimana bisa Master Yi bisa berselisih dengan Wuki. Wuki ini baru saja berusia di 20 tahun, berusia 20 tahun lebih. Tahun ini lebih mudah dari Master Yi beberapa tahun. Ditambah lagi dia bukan orang dalam komunitas, melainkan adalah murid dari Universitas Finance dan Ekonomi Kota Jinling, sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Yi Chen. Jadi keduanya seharusnya tidak punya kesempatan untuk saling mendendam. Mendadak saja Tuan Hongwu teringat akan sebuah petunjuk. Dia ingat putri dari Qin Geng yang bernama Qin Oksu sepertinya berkuliah di Universitas Finance dan Ekonomi Kota Jinling. Awalnya dia merasa Master Yi tidak punya hubungan apapun dengan Wuki, tapi sekarang dia sudah menemukan hubungan yang mungkin terjalin di antara Master Yi dan Wuki. Tali yang menghubungkannya adalah Qin Oksu. Apa mungkin karena Qin Oksu baru kemudian Master Yi pernah berhubungan dengan Wuki, bahkan terjadi perselisihan? Karena jika tidak ada perselisihan, Master Yi tidak mungkin sengaja membiarkan Wuki berubah menjadi makhluk penelan kotoran yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam ingatannya, Master Yi punya perilaku yang sangat merendah, tidak pernah memamerkan apa yang dimilikinya. Biasanya dikarenakan orang lain yang tidak tahu diri sehingga membuat masalah dengan Master Yi, baru kemudian Master Yi akan bertindak. Jadi jika apa yang disangkanya tadi adalah benar, berarti Master Yi pasti melalui Qin Oksu hingga memiliki perselisihan dengan Wuki. Berpikir sampai di sini, Hongwu mendadak merasa sedikit khawatir. Dia bisa melihat bahwa Wu Donghai membenci orang yang mencelakai Wuki hingga ke tulang-tulangnya, sementara dia juga sangat marah pada pria yang disukai oleh Song Wanting itu. Jika dua hal ini mengarah pada dua orang, maka kedua orang ini tanpa diragukan harus mati. Setidaknya di mata Wu Donghai, mereka merupakan lawan yang harus diatasi. Jika dua hal ini mengarah pada satu orang yang sama, maka ditakutkan keluarga Wu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh orang ini. Jadi tanpa bisa ditahan, dia mulai mengkhawatirkan Master Yi. Meski dia tahu Master Yi memiliki kemampuan yang hebat, tapi menghadapi keluarga besar seperti keluarga Wu ini, dia tetap saja merasa sedikit khawatir. Setelah acara jamuan selesai, semua orang bersama-sama menghantarkan Wu Donghai dan Wuxin sampai ke lantai bawah Mission Tianxiang. Beberapa pengikutnya
yang termasuk Li Guang di dalamnya bersikeras untuk menemani Wu Donghai dan Wu Xin sampai ke tempat parkir. Tuan Hongwu, Wang Jenggang, serta Qin Geng tidak ikut mengantar melainkan saling menatap sejenak setelah berpamitan lalu kemudian kembali ke Mansion Tianxiang. Setelah kembali ke kantor Tuan Hongwu, Qin Geng berkata dengan sedikit cemas, "Kalian berdua tampaknya keluarga Wu ingin menemukan Master Yi, bahkan ingin melakukan hal yang merugikan Master Yi. Apa yang harus kita lakukan?" Wang Jenggang menghela napas sejenak lalu berkata, "Perasaan Nona Song Wanting terhadap Master Yi bisa dilihat oleh semua orang, hanya saja hal ini hanya beberapa orang seperti kita saja yang tahu, orang luar sama sekali tidak tahu." Tuan Hongwu mengebas-gebaskan tangannya lalu berkata, "Jika keluarga Wu benar-benar berusaha untuk mencari informasi, hal seperti ini sama sekali tidak bisa disembunyikan. Bukan kita saja yang tahu tentang hal ini, para bawahan keluarga Song juga tahu. Orang yang pernah melihat detail Nona Song Wanting dan Master Yi berinteraksi juga akan tahu." Tuan Hongwu berkata dengan wajah serius, "Yang aku khawatirkan bukan hanya hal ini." Selesai berbicara, Tuan Hongwu bertanya pada Qin Geng, "Presiden Qin putrimu Nona Aoksu sekarang bersekolah di Universitas Pinen dan Ekonomi Kota Chinling bukan?" "Benar," Qin Geng menjawab dengan tersenyum. Universitas Pinen dan Ekonomi Kota Jinling merupakan salah satu universitas terbaik jurusan manajemen ekonomi di dalam negeri. Jurusan manajemen bisnisnya juga sangat hebat. Aku ingin dia belajar tentang pengalaman manajemen bisnis di sini dengan baik supaya bisa membantuku lebih baik lagi setelah lulus nanti." Tuan Hongwu mengangguk-angguk lalu berkata, "Jika begitu kamu seharusnya tahu. Tuan muda kedua keluarga Wu, Wuki, juga kuliah di Universitas Pinen dan Ekonomi Kota Chinling bukan?" "Aku tahu." Qin Geng mengangguk lalu bertanya, "Ada apa?" Tuan Hongwu berkata, "Sekarang aku curiga Wuki bisa berubah jadi seperti ini sekarang semua dikarenakan Master Yi." "Apa?" Ekspresi Qin Geng dan Wang Jenggang penuh dengan rasa kaget. Qin Geng bertanya lebih jauh, "Kenapa dikatakan begitu?" Tuan Hongwu berkata, "Aku rasa kemungkinan besar itu dikarenakan putrimu Nona Oksu. Jika ingin memastikannya, Presiden Qin boleh menelpon putrimu, tanyakan apakah dia tahu tentang kejadian yang menimpa Wuki." Ekspresi Qin Geng perlahan juga berubah menjadi serius. Dia berpikir sejenak, kemudian mengangguk-angguk dan berkata, "Aku akan menelpon Oksu sekarang juga." Selesai berbicara, dia mengeluarkan ponsel lalu segera menelpon Qin Oksu. Qin Oksu saat ini sedang berada di vilanya sendiri berlatih kickboxing. Di dalam villa keluarga Qin ada sebuah ruangan yang sangat besar khusus diberikan pada Qin Oksu untuk dijadikan tempat pelatihan kebugaran juga sebagai ruang berlatih bela diri. Sejak kecil Qin Oksu sangat tergila-gila pada kickboxing dan combat. Asalkan punya waktu, dia akan berlatih di rumah. Sejak berkenalan dengan Yi Chen, Qin Oksu menjadi semakin berusaha keras berlatih. Di dalam hatinya, dia merasa Master Yi yang mempunyai kemampuan yang begitu besar, dia pasti tidak akan menyukai seorang wanita yang lemah. Jadi, dia harus berusaha meningkatkan kemampuannya meski tidak mampu mengejar Master Yi, tapi juga tidak boleh membiarkan dirinya diremehkan. Keringat Qin Oksu mengucur deras dan dia kelelahan hingga terengah-engah. Dia sudah menyelesaikan beberapa set gerakan yang dia rencanakan sendiri. Jadi sekarang dia berhenti di depan cermin raksasa. Dia mengamati bayangan dirinya yang ada di dalam cermin dengan seksama. Tidak bisa dipungkiri, bentuk tubuh Qin Oksu sangat bagus. Dikarenakan alasan sering berlatih bela diri, bentuk tubuhnya tampak sedikit berotot. Lekuk tubuhnya lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan wanita pada umumnya. Sekarang ini rambutnya terikat seperti ekor kuda di belakang dengan rapi dan tegas. Mengenakan rompi pas badan yang digunakan untuk latihan bela diri, juga sebuah celana legging yang membalut erat pinggang, pinggul, dan kakinya terlihat sangat seksi. Dan di saat dia memperhatikan bentuk tubuhnya sendiri, yang terpikirkan dalam benaknya adalah Yi Chen. Begitu teringat akan Yi Chen, dia langsung merasa malu. Wajah cantiknya juga seketika itu berubah menjadi merah. Ayahnya selalu menyuruhnya memikirkan cara untuk mendekatkan diri dengan Master Yi, tapi Master Yi sehari-hari sulit untuk ditemui. Lagi pula meski ingin menemuinya, Qin Oksu juga tidak punya alasan yang sesuai.
saat itu meminta bantuannya untuk menolong sahabatnya sendiri. Tidak disangka Master Yi tidak hanya membantu sahabatnya menghilangkan kontrol pikiran dan mental dari lawannya, juga membuat Wookiee menjadi bahan lelucon seluruh negeri. Cara seperti ini benar-benar membuat Qin Oksu semakin mengagumnya mati-matian. Dia senantiasa menyukai pria dengan kemampuan yang hebat, suka dengan pria yang mampu sepenuhnya menaklukkan hatinya, membuat Qin Oksu mencintai, mempercayai, mengikutinya dan bahkan mendengar seluruh perintahnya dengan segenap hati. Yi Chen merupakan kandidat terbaik. Di saat dia mendadak sangat merindukan Yi-Chen, ponsel yang dia letakkan di atas lantai berbunyi. Suara dering ponsel membuyarkan lamunannya. Dia menunduk dan melihat, menyadari yang menelpon adalah ayahnya. Lalu dia buru-buru menjawab teleponnya. Ayah? Qin Geng mengiyakan sejenak lalu berkata dengan serius, Oksu, ayah ingin menanyakan sesuatu hal. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Qin Oksu tidak tahu mengapa ayahnya begitu serius lalu berkata dengan buru-buru, Ayah, tanyakan saja, saya pasti akan menjawab pertanyaan Anda dengan jujur. Qin Geng bertanya, katakan yang jujur padaku mengenai masalah Wookiee. Apakah kamu yang menyuruh Master Yi berbuat seperti itu? Hah? Qin Oksu berkata dengan panik, Ayah, bagaimana Anda bisa tahu? Apakah Master Yi sudah memberitahu Anda? Qin Geng terkejut sekali. Memang dia rupanya, bocah tengi ini. Mengapa dia meminta Master Yi untuk membantunya menghadapi putra kedua keluarga Wu? Bukankah ini sama dengan membuat masalah untuk Master Yi? Berpikir sampai di sini, dia segera membuka mulutnya dan memarahinya. Sialan, aku menyuruhmu ke Universitas Pinen dan Ekonomi untuk bersekolah, bukan menyuruhmu untuk mencarikan masalah untuk Master Yi. Apa kamu tidak tahu asal-usul dari Wookiee? Malah menyuruh Master Yi untuk menghadapinya. Qin Oksu berkata dengan nada bersalah. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu keluarga Wookiee cukup kaya. Untuk lebih detailnya saya tidak begitu jelas. Setelah berbicara, Qin Oksu kembali berkata, lagi pula saya sungguh tidak mencari Master Yi untuk menghadapi Wookiee. Hanya saja Wookiee menggunakan cara yang tidak bertanggung jawab seperti itu di internet, mengendalikan mental sahabat saya, membuat sahabat saya berniat untuk bunuh diri beberapa kali. Saya tidak punya cara lain baru kemudian mencari bantuan Master Yi. Lagi pula, niat awal saya adalah ingin Master Yi untuk menolong sahabat saya. Tidak disangka Master Yi sangat tidak puas dengan perilaku Wookiee. Jadi sekaligus memberinya pelajaran, mengatakan itu supaya tidak membiarkan mencelakai orang lain lagi. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.